Oke, di video ini kita bakalan belajar tentang materi olah vokal. Ya, seperti namanya, kalau olah vokal berarti latihan ini bakalan bertujuan untuk mengolah vokal kita sebagai seorang aktor maupun calon aktor. Dimana nanti kita akan belajar tentang pernafasan, tentang volume, koreksi suara, intonasi, artikulasi, dan juga timbre. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama dari pernafasan. Pernafasan itu sendiri ada dua macam. Nah, secara umum kita ketahui bersama nih, ada dua macam. Yang pertama adalah pernafasan dada. Yang bekerja di sini adalah otot dada tentu saja. Pernafasan dada biasanya sering kita gunakan sehari-hari. Jadi kalau kita ngomong kayak gini, kita berbicara, kita melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, pada umumnya kita akan menggunakan pernafasan dada ini. Kemudian yang kedua adalah pernafasan perut atau bisa juga disebut dengan pernafasan diafragma. Di sini yang bekerja tentu saja adalah otot diafragma, seperti namanya ya kan. Biasanya teknik pernafasan ini seringkali digunakan oleh para penyanyi ketika berada di atas panggung. Ketika menyanyi di atas panggung, biasanya para penyanyi menggunakan teknik pernafasan ini. Teknik pernafasan ini juga yang akan kita gunakan. Jadi para aktor ketika bermain peran di atas panggung biasanya menggunakan teknik pernafasan perut. Nah, kenapa kok seorang aktor ketika bermain peran menggunakan teknik pernafasan ini? Kenapa kok nggak pernafasan dada? Alasan yang pertama adalah suara yang dihasilkan oleh teknik pernafasan ini akan lebih bulat dan akan terdengar lebih jelas. Jadi lebih jernih suara yang dihasilkan ketimbang ketika kita menggunakan pernafasan dada. Kemudian yang kedua, karena rongga perut ini bisa menyimpan volume udara yang lebih besar daripada rongga dada, maka volume suara yang akan kita hasilkan ketika menggunakan teknik pernafasan perut juga akan lebih lantang daripada ketika kita menggunakan pernafasan dada. Jadi nanti jatuhnya kita juga nggak akan cepat ngos-ngosan, kita nggak akan mudah lelah jika kita menggunakan pernafasan perut. Lalu kan biasanya kalau misalkan kita di atas panggung nih, jarak antara panggung dengan penonton itu kan cukup jauh ya. Maka seorang aktor itu kan pastinya dituntut untuk menghasilkan suara yang lantang agar apa yang ingin tersampaikan bisa terdengar jelas oleh penonton. Jadi pesan yang ingin dibawakan, disampaikan juga bisa terdengar jelas oleh penonton. Itu makanya kenapa kita menggunakan pernafasan perut, karena itu bisa membantu kita untuk menghasilkan volume suara yang lebih lantang. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui kalau kita sudah menggunakan pernafasan perut ataukah kita masih menggunakan pernafasan dada? Jadi bagaimana cara membedakannya? Yang paling mudah adalah kita bisa tahu dari gerakan bahu dan juga perut. Jadi ketika kita menggunakan pernafasan dada, yang akan bergerak naik turun adalah dada sampai bahu. Jadi seperti ini. Kita tarik nafas, bahu dan juga dada akan naik. Lalu ketika kita menghembuskan nafas, bahu dan dada akan turun. Sekali lagi ya, tarik nafas, seperti itu. Lalu jika kita menggunakan pernafasan perut, yang akan mengembang dan mengempis adalah perut tentu saja, bukan bahu ataupun dada. Jadi seperti itu. Ketika kita nanti coba dirasakan sendiri, kita bisa dicoba sendiri di rumah. Tarik nafas, seperti itu. Jadi ketika kita tarik nafas, perut kita akan mengembang. Kemudian jika kita menghembuskan nafas, perut akan kembali mengempis. Itu cara membedakannya. Nah,
ketika kita menggunakan pernafasan perut tapi kok ternyata bahu kita masih naik turun, berarti itu masih pernafasan dada, jadi belum tepat dalam menggunakan teknik pernafasan perutnya. Oke, setelah tadi kita tahu penjelasan tentang macam-macam pernafasan, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita melatih pernafasan kita. Biasanya sih sebelum kita melakukan latihan olah vokal secara umum, kita akan melakukan senam wajah, kemudian beberapa pemanasan ringan yang lebih difokuskan pada sekitaran otot perut. Tapi sekarang kita langsung masuk saja ke latihan pernafasan. Jadi metode yang bisa digunakan salah satunya yaitu dengan mendesis dan juga bergumam. Jadi seperti ini. Mendesis bisa ada dua macam. Jadi mendesis sendiri itu ada dua macam metode. Yang pertama mendesis pendek. Jadi seperti ini. Jangan lupa tarik nafas dulu menggunakan pernafasan perut. Seperti itu. Lakukan berulang-ulang sampai udara di dalam perut kalian atau sudah terasa seperti capek gitu. Lakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua bisa menggunakan dengan cara mendesis panjang. Jadi tarik nafas terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi caranya kalian tarik nafas, kemudian mendesis sampai udara di dalam perut habis. Lalu cara yang kedua adalah dengan bergumam. Jadi seperti ini. Jangan lupa tarik nafas. Nah, saiki dulur-dulur, kalian itu bakal menerapkan hasil latihan dari pernafasan. Apa yaitu bentuknya? Yang pertama, kita akan belajar tentang volume suara. Volume suara ini sangat penting dalam dunia teater. Kenapa? Kalau seorang aktor tidak memiliki volume yang cukup untuk menyampaikan maksud dari pertunjukan tersebut, ya sia-sia dong. Maka dari itu seorang aktor harus memiliki volume yang bisa mencakup dari atas panggung hingga pojok panggung sana. Di sini latihan pernafasan sangat penting ya. Jadi contohnya seperti seperti itu tadi ya. Jadi kita bisa berdialog secara dengan volume yang sangat keras gitu, tapi tetap dengan menggunakan pernafasan perut ya, jangan tenggorokan. Kalau tenggorokan akan menghabiskan energi dan suara kita akan cepat habis gitu. I, U, E, O gitu. Latihannya dengan cara kita tetap membuka lebar. Hei, apa? Hei, ada apa? Tetap dengan mulut yang lebar. Kalau kita dengan mulut yang ada apa, jadi tidak terdengar secara jelas. Nanti bersinggungan juga dengan artikulasi kita. Selanjutnya yaitu proyeksi suara. Proyeksi suara itu tentang bagaimana seorang aktor bisa memberikan atau meluncurkan arah dari suaranya, entah melebar atau lurus ke depan. Itu yang jelas, seorang aktor harus bisa memproyeksikan suaranya secara luas itu dengan energi yang tidak terlalu besar. Jadi tidak seperti berteriak hei hei ya, itu
Untuk mencapai proyeksi suara yang bisa melebar atau meluas ke ruangan pertunjukan, tidak harus dengan cara berteriak, ya. Tetap dengan cara menerapkan volume suara itu tadi dengan pernafasan perut. Hei. Nah, tanda dari proyeksi suara kita berhasil ialah dengan didengarnya suara kita atau dialog kita dengan orang lain yang sangat jauh. Jadi dalam proyeksi suara ini, di olah vokal ini, kita tidak bisa melihat apakah proyeksi suara kita terdengar secara langsung dalam video latihan ini, tapi dulur-dulur nanti bisa mempraktekkannya di rumah, mungkin dengan orang tua atau apa, bisa ya. Jadi itu proyeksi suara dan volume suara. Ingat, olah vokal ini menjadi salah satu basic yang penting untuk dipelajari, terutama dalam latihan pernafasan yang telah diajarkan rekan saya tadi. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.